namanya swasembada pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rafasya Alhana Nasrullah dari kelas XE4 presensi 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Satya Muzaki dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Nala Hasan Al-Fikri dari kelas 10X4. Perkenalkan, nama saya Maulana Ridho, kelas 104 presensi 21. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Syahril dari kelas X4 nomor presensi 30. Perkenalkan, nama saya Darwan Sujaya dari kelas X4 nomor presensi 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Perkenalkan, saya Anissa Fitriana, alamatnya di Sanggerahan RT 2 RW 5 Wates, Magelang Utara. Untuk saat ini saya budidaya atau beternak kelinci. Kapan dibangunnya budidaya kelinci ini? Untuk ternak kelinci ini kami berdiri tahun 2015 sampai sekarang ya. Dulu dimulai dari kelinci hobi untuk kelinci lomba, dan sekarang kelinci yang ada kelinci lomba dan juga kelinci pedaging. Mengapa Anda membudidayakan peternakan kelinci ini? Dulu sebenarnya pelihara kelinci itu nggak sengaja ya, jadi untuk hobi. Lalu kemudian ternyata kok kelinci itu beranaknya cepat, perkembangbiakannya cepat, terus akhirnya waktu itu kepinginnya sih mencari cara gimana sih melihara kelinci yang baik, dan disitu malah menemukan tutorial untuk cara beternak kelinci yang memelihara kelinci itu ternyata banyak yang diternakan. Nah, akhirnya dari situ kita kepengen beternak kelinci. Nah, kenapa kelinci? Karena pertama itu di perkembangbiakannya cepat, lalu kebetulan di lingkungan perkotaan bisa menggunakan lahan yang terbatas atau urban farming, dan kelinci itu tidak mengeluarkan suara ya, jadi tidak, kebetulan karena saya tinggal di kota, tidak terlalu membuat bising tetangga. Mengapa Anda memilih Mikael Rabbit sebagai nama untuk peternakan Anda? Nama anak pertama saya anak laki-laki ya, namanya Mikael. Lalu dulu langsung yaudah ini farmnya kita kasih nama Mikael Rabbit. Bagaimana cara membudidayakan kelinci? Jadi memang untuk memelihara kelinci itu memang tidak mudah, tapi juga jangan dipersulit. Jadi dulu ada pepatah mengatakan seperti itu. Jadi untuk pemeliharaan kelinci itu, kalau untuk saya kan kita ini beternak ya, karena kita memang tujuannya untuk peternakan, jadi kita gunakan kandang. Sebenarnya kan kalau kelinci banyak yang bilang memeliharanya pakai umbaran, tapi saya menggunakan kandang karena untuk lebih pemeliharaannya agar lebih mudah, lebih efisiensi juga, dan lebih higienis. Dan untuk seperti pemberian makanannya pun juga lebih ini ya, kita sudah praktis sekarang sudah dengan menggunakan pelet kelinci yang sudah banyak diproduksi di pabrik-pabrik. Jadi pemberian makannya cuma 2 hari sekali, jadi lebih kita bisa praktis, jadi kita nggak melulu ngurusin beternak gitu. Jenis kelinci apa yang sedang dibudidayakan? Nah, untuk di kandang Mikael Rabbit kita ada 2 jenis, yaitu jenis hias. Kita ada breednya Flemish Giant, lalu ada juga California dan New Zealand. Kalau untuk pedaging kita ada High Cool dan Hyla. Apa manfaat dari budidaya kelinci? Nah, jadi kalau untuk saya pribadi, saya kan sebagai ibu rumah tangga ingin mempunyai kegiatan yang menghasilkan. Jadi ini bisa untuk usaha sampingan atau untuk usaha utama pun juga dikerjakan dengan serius, dan mungkin bisa lebih skalanya lebih bisa besar lagi, itu bisa menguntungkan, bisa menjadi penghasilan utama. Apa penghargaan yang pernah diraih oleh Mikael Rabbit? Kalau untuk, karena kan Mikael Rabbit komoditasnya salah satunya untuk kelinci lomba ya.
kebetulan sudah aktif dari tahun 2017 kita mengikuti berbagai lomba di berbagai daerah. Lomba kelinci ini tingkat nasional yang dilakukan dengan menurut SOP dari asosiasi ARBA ya, itu American Rabbit Breeder Association. Nah, kita kebetulan sering ya mendapatkan penghargaan. Dan juga kalau untuk di perkotaan dari maksudnya dinas pertanian kota, itu kita juga sudah mendapat rekomendasi untuk menjadi P4S atau pusat pelatihan untuk ternak kelinci ini. Apa harapan dan motivasi Anda kepada anak SMA untuk melestarikan makhluk hidup? Kebetulan pemerintah ini saat ini sangat mendukung sekali ya namanya swasembada pangan. Nah, swasembada pangan itu tidak hanya dalam bentuk pertanian, tapi juga peternakan. Nah, dengan peternakan itu kita bisa swasembada pangan sendiri ya. Jadi dengan beternak kita bisa mensuplai kebutuhan pangan kita, salah satunya dengan ternak. Nah, harapan saya anak-anak muda sekarang ini sebenarnya mungkin banyak yang kepingin melakukan usaha ya, atau melakukan budidaya, hanya saja mungkin mereka belum paham budidaya apa saja sih yang bisa dilakukan dan bisa menguntungkan. Nah, harapan saya dengan adanya media sosial yang saat ini sudah sangat bisa kita akses dengan mudah, carilah informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, harapannya anak-anak muda sekarang itu dimulailah dengan yang mungkin bisa dilakukan dengan yang disenengin dulu. Misalnya senang kelinci, bisa ternak kelinci, mungkin bisa dimulai dengan hobi. Nah, nanti bisa diperdalam lagi sambil jalan, akhirnya bisa menghasilkan. Swasembada pangan adalah kondisi suatu negara mampu memproduksi seluruh kebutuhan pangannya secara mandiri, tidak bergantung pada impor atau negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Peternakan kelinci menawarkan solusi swasembada pangan yang menjanjikan. Dengan siklus reproduksi cepat dan kebutuhan pakan efisien, kelinci dapat menjadi sumber protein hewani yang berkelanjutan dan keterjangkauan, membantu mengurangi ketergantungan pada impor pakan. Lalu, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menambah swasembada pangan di Indonesia? Swasembada pangan sendiri tidak hanya melulu tentang peternakan, tetapi juga tumbuhan dan tanaman seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Magelang. Sebagai pelajar SMA Negeri 5 Magelang, SMA Negeri 5 Magelang sendiri sudah menjalankan program Adiwiyata. Adiwiyata adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata SMA Negeri 5 Magelang yang sudah terlaksanakan adalah sebagai berikut. Ini beberapa hasil karya Razorback anak kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 5 Magelang. Upaya lain untuk peningkatan swasembada pangan yang bisa dilakukan anak SMA adalah menanam sayuran atau buah di sekolah atau rumah, membuat tanaman gaya hidroponik, mengembangkan proyek pertanian di sekolah, mengikuti program sekolah lapang, dan mengolah hasil pertanian. Untuk itu, mari kita lestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai upaya peningkatan swasembada pangan di Indonesia. Swasembada pangan, gerakan anak muda untuk masa depan.